adalah buku baru terbitan dari Komunitas Bambu. Teman-teman mungkin udah tahu ya apa itu Komunitas Bambu. Ada penerbit keren yang udah cukup lama sebenarnya, tapi harus terus kita dukung untuk tetap berproduksi supaya bisa melahirkan buku-buku bermutu yang dipimpin oleh rekan saya Bung JJ Rizal ini. Udah ya, kita tahu beliau juga sejarawan gitu ya, di satu sisi juga menerbitkan buku yang harus tetap kita dukung. Salah satunya adalah ini buku baru. Di sini buku Kobam ada beberapa tapi belum begitu lengkap, nanti akan diupdate bukunya Kobam. Mungkin saya akan cerita sedikit soal buku ini. Oke. Untuk nanti akan disambung oleh penerbit sama nanti komentatornya ada Haris yang udah juga membaca sedikit dari saya. Tebel soalnya. Gue udah batasin semua bab nih, termasuk ada bab kontrak sebenarnya yang juga dibahas di dalamnya. Kontras laptop. Saya ada catatan sedikit. Teman-teman sekalian, buku ini sebenarnya cukup cukup tebal sih, karena ini adalah kumpulan tulisan gitu ya. Ada sekitar 85 tulisan yang dikumpulkan oleh Kobam. Buku tulisan antara 1985 sampai 2018 dari berbagai sumber gitu ya. Ada dari jurnal perempuan, ada dari koran Tempo, Kompas dan yang lain-lain gitu yang bersebaran di mana-mana, termasuk juga terbitan P2D. Jadi Robert dan Rocky sebenarnya mendirikan sebuah organisasi lembaga riset yang basisnya dulu yang nggak tahu sekarang P2D masih ada nggak sih? Udah nggak deh. Dulu ada Perhimpunan Demokrasi gitu, termasuk di dalamnya ada Arman Toleng dan yang lain-lain ya. Jadi sering menerbitkan beberapa buku dan salah satunya juga ada di sini juga beberapa tulisan saya lihat begitu. Jadi buku ini sebenarnya spektrumnya luas yang dibahas. Ada soal isu-isu gender, kemudian isu hak asasi manusia paling banyak porsinya memang di sini, sama isu-isu politik kontemporer ya, karena ini dia mengomentari banyak hal terkait soal situasi politik, misalnya tahun 2014 ada pilkada, ada pilpres, semuanya dia memberikan komentar yang menurut saya masih relevan kalau kita lihat saat ini analisisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ini cukup ringan. Bayangan saya sebelum menerima buku ini aja bayangan kayak baca caping, ternyata enggak. Itu bayangan saya, ini kayak bakal panjang-panjang kayak catatan pinggir enggak ya, yang harus mengulang-ulang untuk membacanya gitu. Ternyata cukup ringan gitu ya. Dan kelebihan Rocky kan memang dia cukup pandai. Dia kan puitik tapi juga ringan gitu, nggak kayak GM ya. GM itu puitik tapi berat gitu, ngajak mikirnya kedalaman. Sampai kitanya bingung harus berkali-kali membacanya. Kalau ini menurut saya agak ringan, nggak seperti GM yang sebelum terima buku ini saya udah khawatir, wah waktunya cuma dikasih 2 hari nih untuk baca, kelar nggak ya gitu. Ternyata pas ketika menerimanya gitu dan membacanya cukup ringan, sehingga kalaupun dikonsumsi gitu ya dan dibaca cepat cukup enak gitu. Itu yang kedua. Kemudian di sini ada 2 pengantarnya dari Bung JJ yang sangat bagus sekali. Dia mengulas beberapa pokok-pokok pikiran gagasan-gagasan kuncinya, yang kemudian ada dari temannya yaitu Robertus Robert, teman kita juga, yang menurutku sangat sedikit Kenapa cuman gua nulis panjang karena dia pendek. Itu dia masalahnya. Padahal Robertus Robert adalah dia kan temen CS-nya kemana-mana, dari naik gunung sampai naik yang lain gitu ya. Tapi kok pengantarnya di sini cuma 2 halaman. Itu pun Nobody Rocky judulnya gitu ya. Yang kalau ingin tahu sikap posisi politiknya Rocky, sebenarnya ada di tulisannya Robert. Dia itu dia itu kan sering disematkan ke dalam kelompok-kelompok politik yang berseteru ini gitu ya, dan dia nggak ada di situ semua sebenarnya, tapi ada di mana-mana. Orang kan kemudian bertanya-tanya, Rocky ini sebenarnya afiliasinya ke kelompok mana sih gitu. Dan sebagai teman yang baik, menurutku Robert sudah sangat menjelaskan, meskipun menurutku sangat sedikit sebagai orang yang kenal Rocky luar dalam gitu. Pengantarnya cuma 2 halaman, itu pun
membicarakan soal ya Rocky yang sebelum terkenal sampai yang terkenal, yang ketika naik gunung gitu tiba-tiba ada orang menyapa dia, ada tentara yang selfie ketika ke gunung gitu-gitu. Jadi ini live ya. Robert, pengantarmu terlalu sedikit untuk buku ini. Terus kemudian catatan lain yang menurut saya penting adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Ini kelebihan dia juga, dia itu kan apa ya? Secara dia itu filosof yang nggak begitu rumit gitu ya, di antara yang lain, karena kita membayangkan membaca filsafat itu sudah rumit dengan teori-teori itu, tapi Rocky berhasil membawa filsafat itu menjadi lebih ringan, dan dia pakai apa? Pakai contoh-contoh bahasa tubuh gitu, ruh, pikiran, dungu, jadi sifat-sifat yang sering kita dengar sehari-hari itu dipakai oleh Rocky untuk mengartikulasikan keadaan-keadaan situasi, dan itu menurutku juga keberhasilan tersendiri Rocky ketika membawa filsafat menjadi panggung yang lebih renyah, lebih ringan, bisa bisa dipahami oleh orang awam sekalipun gitu ya. Aku nggak tahu apakah setelah Rocky tampil di mana-mana itu jurusan filsafat menjadi lebih pendaftarnya lebih banyak atau enggak, itu butuh riset tersendiri kelihatannya. Tapi penting, apakah Rocky juga punya dampak tampilnya Rocky di banyak kesempatan gitu ya sebagai orang filsafat, apakah punya pengaruh terhadap fakultas filsafat yang udah mulai gulung tikar. Di UIN itu akidah filsafat namanya, tetap ada akidahnya, nggak boleh filsafat aja, nggak boleh liberal, harus ada agamanya kalau di UIN. Jadi tetap akidah filsafat itu juga jarang diminati orang sebenarnya, jurusan-jurusan itu akhir-akhir ini. Nah, aku nggak tahu apakah setelah Rocky tampil membawa filsafat sebagai sebuah diperbincangan publik gitu ya, dan di banyak tempat, apakah itu juga pengaruh apa enggak, saya nggak tahu. Kekurangan buku ini menurut saya adalah soal saya tersesat ketika tidak jelas periodisasinya. Akan lebih enak kalau kemudian buku ini dikelompokkan begitu ya, berdasarkan tema atau berdasarkan periodisasi, sehingga saya bisa langsung nyantol ketika Rocky menulis itu tuh konteksnya situasi politik seperti apa begitu. Jadi ini sebenarnya ya bisa mengumpulkan sendiri, menurut saya juga udah penting sebenarnya, karena ini mengumpulkan dari 1985 sampai 2018 itu juga berat mengumpulkan ini semuanya di tengah yang kita tahu Rocky juga nggak tahu, ini pasti yang dari asli pribadinya kecil porsinya aja, kebanyakan dari luar pasti, karena kita paham Rocky. Itu yang kedua juga soal bahasanya lugas teman-teman. Ini bahasanya cukup enak. Rocky, kelebihan Rocky memang di dia bisa membahasakan baik secara dia lisannya bagus gitu ya, verbalnya bagus, tulisannya juga bagus, padat begitu. Nggak kayak GM lah. GM itu lagi-lagi ya kita bandingannya GM. Caping nggak jawaban GM? Caping aja, caping. Nggak kayak caping berat gitu. Terus mungkin beberapa istilah ini kritiknya dari beberapa teman-teman yang juga studi ilmu politik adalah kritiknya ke Rocky itu kan banyak istilah-istilah yang secara akademis sebenarnya perlu didefinisikan ulang. Maksudnya ini apa gitu. Karena untuk ilmu-ilmu politik, riset-riset politik kan definisinya harus jelas, ya kemudian diuraikan dengan fenomena dan macam-macamnya ya. Jadi itu juga jadi catatan tersendiri ketika istilah-istilah Rocky itu muncul begitu, sehingga di ilmu politik itu ada sejumlah tanda tanya berikutnya, maksudnya apa ya gitu. Misalnya dia bilang Jakarta itu melebar tapi nggak tumbuh, gitu-gitu tuh kan agak-agak politik, tapi kemudian ini kok didefinisi gitu, ini bahasa politik jadi apa ya, gitu-gitu Riz. Nah, saya nggak mau panjang lebar teman-teman, saya hanya mau mengantarkan atas bacaan buku saya ini, bukunya Rocky ini yang sudah kita kenal semuanya. Mungkin Haris juga udah mengenalnya cukup lama, JJ apalagi gitu ya. Kita semuanya berteman hampir 20 tahun kita ini bertiga ini dengan Rocky, dengan Robert. Jadi tahu betul sebenarnya secara substansi kita udah sering mendengarnya, udah familiar dengan isu-isunya yang pun juga yang dia tulis. Nanti kita juga akan membahas beberapa tulisan yang sebenarnya juga spesifik soal kamisan, soal kontras di dalamnya,
dia bilang di sini kontras S-nya itu ternyata anti Soeharto waktu itu ya, gitu-gitu. Nanti bisa kita tanya ke konfirmasi ke Haris apakah betul kontras itu S-nya maknanya adalah kontra Soeharto gitu. Untuk itu saya minta Bung JJ dulu untuk memberikan pengantar. Pengantarnya sangat bagus dan cukup panjang lebar, mengambil beberapa tema tulisan yang ada di sini dan mengelompokkannya, dan kita akan mendengarkan dari beliau dulu. Pertama soal kenapa menerbitkan ini, tujuannya, kemudian momentumnya juga pas kelihatannya dari orang lagi hiruk pikuk gitu, tentang ingin tahu politik lebih dalam, situasi lebih dalam, tiba-tiba hadir buku ini meskipun kumpulan tulisan, tapi ya orang rindu sebenarnya karena orang mengenal Rocky kebanyakan di TV gitu ya, padahal dia mah penulis jurnal yang bagus dan sering gitu, tapi orang kan jarang yang mengkonsumsi itu gitu. Nah, kita akan tanya ke JJ kenapa menerbitkan ini dan kenapa baru sekarang, sekaligus juga metode yang digunakan, sekaligus kenapa ini penting gitu. Pokok pikirannya apa saja kita akan dengarkan dari Bung JJ. Silakan Bung JJ. Ya, makasih, selamat sore. Yang pertama menurut saya paling menarik menurut saya, hampir 10 tahun terakhir ini kan kita bertanya tentang fungsi intelektual, peran intelektual, seperti apa intelektual itu, dan lalu kita menemukan apa ya, intelektual itu pada diri Rocky. Bukannya baru sebenarnya Rocky menjadi intelektual, ternyata kalau kita cari jejaknya cukup panjang. Saya sendiri menemukan tahun 85 jejak pertama Rocky menulis di sebuah pers mahasiswa. Menarik menurut saya, judulnya itu Kekuasaan Negara. Tapi setelah saya baca, saya pikir bacanya harus terbalik judulnya ini. Kayak baca Quran gitu, dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Kita harus baca sebagai negara kekuasaan. Jadi di tahun 85, di semester akhir dia kuliah, lulus kasihan. Nah, dia tuh lebih repot ngurusin. Mungkin dia sudah lewat dengan pelajaran, tapi dia berusaha mempelajari state ini kayak apa sebenarnya. Dia merasa ada yang aneh dan perlu mendefinisikan itu. Nah, saya pikir dia itu memposisikan diri sebagai seorang intelektual generasi baru ya menurut saya di tahun 80-an, ketika generasi tahun 70-an udah mulai banyak di penjara dan bermain lebih banyak di belakang di organisasi-organisasi yang sifatnya ya kita tahu saat itu LSM menguat begitu. Nah, Rocky muncul, jadi dia bukan hanya menulis tapi dia juga ikut di dalam organisasi-organisasi para intelektual yang mulai sejak tahun 70-an awal merasa ada yang masalah dengan kekuasaan Orde Baru ini. Ya. Nah, yang pasti kekuasaan ini jenisnya kayak apa? Itu menjadi diskusi panjang menurut saya sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Nah, Rocky adalah orang yang berusaha mereview ya. Setelah banyak peristiwa dari Malari sampai tahun 80 itu mahasiswa ITB ya. Itu aksi. Nah, dia mereview kondisi ini dan kita bisa lihat dari sebuah esai pendek Kekuasaan Negara itu Rocky kemudian menulis kalau nggak salah 6 esai yang sangat panjang dan berusaha merumuskan apa yang disebut sebagai negara kekuasaan itu. Maksud itu ya. Nah, yang menarik adalah yang pertama dia tulis itu dia mereview justru perempuan. Dan kita ingat review pertamanya itu isu yang waktu itu memang naik ya. Dan 1 tahun sebelum Rocky menulis itu ada Julia Suryakusuma sedang riset di Garut, yang kemudian keluar sebagai tesisnya dia MA dan kemudian terbit dengan judul State Ibuism, Ibuisme Negara. Tahun 87 terbitnya itu. Jadi Rocky hanya beda 1 tahun ya menulis dan mereview yang suaranya sebenarnya sama. Itu
Julia dengan Rocky bukan sedang menulis persoalan perempuan, tapi persoalan politik. Bagaimana negara menerapkan sebuah sistem kekuasaan terhadap perempuan gitu. Ya bukan soal perempuan ya, kesetaraan gender bukan, tapi bagaimana state itu mencari model politik ya. Karena itu disebut politik ibuisme negara gitu ya. Nah, setelah itu menurut saya Rocky garap 2 tulisan tentang Pancasila. Dikaitkan dengan hegemoni ya. Negara menggunakan Pancasila untuk melakukan hegemoni. Jadi tulisan-tulisan itu kalau saya baca saya nggak percaya Ali bilang itu nggak rumit. Itu esai yang menurut saya panjang dan ditulis dengan ambisi sebuah aktivitas akademik. 6 esai itu ya, semua punya ambisi akademik. Nah, dari 6 esai ini kita bisa melihat kemudian Rocky meluas ya, menggabungkan antara esai yang sifatnya panjang maupun esai yang sifatnya sangat akademik, bahkan ada beberapa menggunakan catatan kaki. Dan bahasa Rocky itu bahasa yang benar-benar akademik ya menurut saya. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana evolusi Rocky itu di dalam tulisannya dia di pasca reformasi tahun 98. Terutama 1 dekade setelah tahun 98 kita akan menemukan cara Rocky berbicara dengan cara Rocky menulis itu kayak gigi sama gusi, dekat banget. Jadi dia sudah tidak lagi menggunakan narasi yang sifatnya akademik, tapi bahasa sangat pendek-pendek, tidak panjang begitu. Dan kemudian kita banyak menemukan istilah-istilah yang tadi Ali bertanya, ini apa sebenarnya begitu ya. Jadi dari bahasa yang sifatnya akademik jadi bahasa yang sifatnya sangat propagandis. Jadi saya ngerasa Rocky itu berusaha berevolusi bagaimana pemikirannya dia itu menghadapi situasi. Kata-kata yang sifatnya akademik ini nggak bisa jadi peluru gitu. Ya, nggak bisa jadi pedang yang bisa cepat nebas, yang bisa cepat ngerobek, itu nggak bisa. Jadi dia mulai mencari model retorika yang menurut saya kayak puisi-puisi yang muncul pasca Perang Dunia Kedua gitu. Pendek-pendek, sikat-sikat kayak telegraf gitu. Kalau kita baca kalimatnya pendek-pendek dan penuh frase-frase yang ajaib. Ada nilai puisinya menurut saya di situ, itu yang menurut saya menarik, indah, tapi juga sangat tajam dan penuh sinisme yang sangat kuat gitu. Tapi gagasan semuanya menurut saya menemukan persis kayak Soekarno. Soekarno pasca tahun 45 udah nggak punya gagasan lagi. Yang ada adalah dia memamah biak gagasan yang lama. Ya. Nah, Rocky juga sama. Gagasan yang ditulis dari tahun 85 sampai artikel yang terakhir tahun 2018 itu hanya memamah biak gagasan yang sama. Buat saya pertama waktu ngedit ngumpul ini membosankan gitu. Tapi benar semua. Artinya kita jalan di tempat terhadap persoalan state ini, negara ini. Nggak ada yang maju. Jadi Rocky berkutat di kubangan yang sama itu loh yang dia sering ngomong. Dia ada di kubangan yang suka dia kritik itu. Semua ya. Apalagi belakangan kalau kita baca refleksi Rocky dengan 6 tulisan pertama. Itu ya saya orang yang nggak percaya sejarah berulang. Tapi rima-rimanya sama gitu maksudnya. Ada ya, kok dia persis ya gitu ya, prakteknya gitu kayak nonton Dandi dan kawan-kawan ini gitu. Ya ditulis oleh Rocky. Praktek itu ya. Praktek bagaimana negara dengan aparatusnya itu membuat kita sebenarnya nggak pernah punya pemilu. Dan menurut saya salah satu tulisan yang tematiknya banyak diulang Rocky ya soal pemilu. Bukan hanya soal kejujuran, keadilan, tapi bagaimana politisi kita itu mengalami dekadensi. Ada satu tulisannya demagogi, coba baca itu penuh sinisme. Ya. Jadi lama-lama kita nggak nonton lagi pemilu sebagai proses pencerdasan gitu, tapi sabung ayam katanya dia. Kita sendiri nggak menggunakan otak untuk berjarak dengan pemilu itu dan mengkritik ini nggak beres gitu. Tapi kita ikut terlibat di dalamnya
dalam sebuah sensasi kesenangan mengejek satu sama lain. Nah, jadi menurut saya membaca buku Rocky ini yang menarik karena dia mengulang-ulang itu. Tapi menurut saya bukan pengulangan, itu penegasan bahwa kita involusi. Kita tuh maju tapi tidak berkualitas. Itu problem besarnya. Kadang kita bisa maju dan gak berkualitas, kata Rocky sederhana. Lu defisit akal. Sejak awal kerisauan dia pada itu. Sehingga saya juga aneh. Kenapa dulu dia sering sekali kalau ketemu ngobrol tentang sejarah. Mungkin salah satu untuk memahami masalah yang dia rasa jalan di tempat ini, involusi ini adalah sejarah. Salah satunya ya. Jadi kalau kita baca di situ misalnya dalam bagian demagogi, dalam bagian demagogi itu kalau kita nonton debat kemarin, baca artikel demagogi itu kita bisa lihat gimana Rocky bilang dulu bangsa ini didirikan dengan pikiran-pikiran yang luar biasa, yang cerdas begitu. Didirikan oleh mereka punya gagasan, punya pemikiran, punya karakter begitu ya, sebagai intelektual. Ya karena mereka membaca, gitu kan. Nah, itu dicontohkan dengan cerita Agus Salim. Cerita ini sering beredar, tapi cara Rocky naruhnya menurut saya menarik pada masa pemilu gitu ya. Dalam artikel tentang pemilu, Haji Agus Salim kan ini yang pernah diejek waktu Agus Salim bicara di sebuah Verhandring, gitu, pertemuan akbar begitu. Mbe kata itu. Terus Haji Agus Salim santai bicara dan kemudian berseloroh, saya sedang bicara dengan manusia, nanti kambing-kambing ada waktunya. Jadi dia nggak perlu begini-begini gitu loh. Nyari-nyari. Nah itu maksud gue adalah itu Rocky menggambarkan hampir 1 abad lalu ada loh kita punya intelektual, punya pemikir, dan mereka kemudian kita sebut pendiri bangsa. Mencontohkan apa itu berdebat. Kan gimnastik pikiran kan gitu. Nah, ini nggak ada gitu. Nah itu gambaran bagaimana Rocky menggunakan berbagai macam jalan untuk memahami dari pertama yang dia menulis tahun 85 itu tentang kenapa kita menjelma menjadi negara kekuasaan itu. Dia berusaha menggunakan aneka macam. Dia jadi nggak hanya percaya filsafat lagi gitu loh, tapi menjadikan dirinya simpul dari banyak ilmu pendekatan untuk memahami. Terus kedua, saya nggak percaya bahwa ini kumpulan lengkap Rocky. Sebenarnya tulisan ini saya terbitkan bayangannya sebagai satu seri ya. Gara-garanya sebenarnya Haris, bukannya Rocky, gara-garanya Haris. Jadi saya ngobrol sama Mas Eko, ini apa yang bisa kita lakukan untuk Haris gitu ya. Ya kalau kita datang-datangnya bisa, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan apa gitu. Nah, kemudian saya pikir ada satu buku yang klasik di dalam historiografi ya, Indonesia Political Thinking gitu, namanya itu. Ya dulu pernah disusun sama Lancaster dan Pak Herbert Fate. Jadi dia memetakan pemikiran begitu ya. Nah, tapi itu kan berhenti setelah ada seri kedua Fedi bikin gitu ya, Fedi segenerasi dengan Rocky. Tapi saya pikir mungkin kita perlu ya sekarang ngumpulin teman-teman yang suaranya kuat di publik ya, dan memperlihatkan diri sebagai seorang intelektual gitu, ya latar belakangnya macam-macam gitu. Dan aktivitas ini menurut saya banyak dilakukan bukan hanya oleh Kompas melakukan, LP3S melakukan begitu. Tapi kan dia tidak melakukan untuk kumpulan tulisan satu orang yang dianggap dia wirawiri di publik dan suaranya itu menentukan sikap publik atau paling nggak didengar oleh publik atau menjadi bagian dari yang oh ya nih yang harus kita kasih tempat untuk kita dengar gitu. Jadi kasus Haris sendiri menurut saya harus menjalankan fungsinya sebagai intelektual gitu.
Tapi problemnya Haris punya bukti nggak bahwa dia seorang intelektual? Bahwa dia sering bicara, iya. Terus saya bilang, kok gimana kalau kita kumpulin aja tulisan Haris gitu, supaya itu bisa menjadi alat bukti di publik ya, dan sekaligus juga pelajaran untuk kita semua tentang ya seorang intelektual itu fungsinya emang bersuara begitu, dan suaranya itu kadang-kadang nggak menyenangkan untuk kita dengar gitu, tapi itu harus didengar karena harus diberi tempat ya. Kalau itu nggak diberi tempat berarti ada yang nggak beres gitu. Nah, jadi berangkatnya dari hal sesederhana itu sebenarnya. Jadi niat pertamanya menerbitkan buku Haris, tapi Haris kan lagi sidang mulu, susah. Nah jadi Susah dipegang ya. nah, jadi akhirnya kita duluin Rocky. Ternyata salah juga. Gue pikir kan Haris tuh sibuk ya, Rocky lebih sibuk lagi. Mungkin gue harus tekan kontrak aja, nggak bisa sama Rocky. Jadi yang wakili Robert. Jadi kontraknya itu sama Robert gitu. Nah, wah ini kacau sekali nih prosesnya gitu. Nah, ya kita tahu Rocky administrasinya pasti buruk lah gitu ya. Yang di administrasi baik di rumah dia menurut gue cuma 2. 1 buku, kedua wine. Kalau tulisannya, saya dapat di rumahnya Rocky tuh ada fansnya pada ngumpulin kan, ngasih ke dia. Buku banyak, ada yang tipis, yang tebal gitu. Nah itu saya review lah. Saya review, kemudian saya berusaha ngobrol sama banyak teman, pergi ke beberapa perpustakaan setelah info dapat dari teman begitu ya. Tapi waktunya memang sangat pendek. Maka itu saya mau bilang lagi, ini nggak berambisi sebagai kumpulan lengkap. Tapi kalau kita mau memahami Rocky itu siapa ya, paling nggak ini bisa untuk kita menjawab gitu ya. Apa sih kegelisahan Rocky dan apa yang membuat Rocky itu tiba-tiba muncul dari balik layar. Perjalanan dia sebagai intelektual panjang, dia terlibat dalam banyak hal, dari mulai menulis, mengajar, kemudian demo sampai bikin partai gitu. Tapi dia kemudian muncul di tahun 2017 atau 18 di depan publik dan mulai tidak menulis tapi lebih banyak bicara gitu. Kira-kira itu kali ya kalau kita di pertanyaannya. Bisa ke Haris dulu, nanti kita sambung lagi deh. Oh iya, Boleh. Langsung aja deh. Langsung sikat deh. Kita pelan-pelan ya soal Rocky ya. Sambil mengingat. Jadi gini, kenapa saya bilang pelan-pelan? Karena ada banyak hal yang mungkin barangkali kita juga menafsirkan Rocky gitu. Karena Rocky juga menurut saya tidak memberikan satu catatan bagaimana orang harus memahami dirinya. Karena dia sendiri juga punya satu prinsip, dia adalah penafsir. Nah, pertama saya mau bilang begini, dia orang yang menurut saya Ali sama DJ sudah menjelaskan sejumlah hal yang menurut saya betul dan tepat sekali. Sebagai orang yang subjeknya di luar dari Rocky yang melihat Rocky ini, kalau mau dibilang filosof ya filosof, tapi dia adalah orang yang mempraktekkan cara kerja filsafat di ruang yang tidak kedap gitu. Nah gampangnya lah, kalau kita belajar filsafat kan syarat-syarat umumnya kan logika, lalu yang kedua soal etika, yang ketiga soal pengetahuan epistemologi, yang keempat tuh metafisika gitu. 4 hal ini kan kuncinya filsafat kan. Rocky dia tidak mendiskusikan apa itu silogisme, dia mempraktekkan apa itu silogisme. Bagaimana dia menyusun satu preposisi dengan preposisi minor, menghasilkan sebuah temuan, tesisnya apa, itu dalam praktek di lisannya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Nah, jadi Rocky itu menurut saya ketat dalam mempraktekkan ilmu logika.
sedikit kalau saya boleh bongkar soal ilmu logika. Ilmu logika itu dulu temannya ilmu rekayasa. Rekayasa itu bukan merekayasa kebohongan. Rekayasa itu adalah bagaimana menyajikan kepada lawan debat. Rekayasa itu dulu adalah seni yang harus dikuasai oleh anak-anak yang belajar ketika di zaman-zamannya Plato, di zaman-zaman filsafat tua, di masa-masa awal ketika dia dikonstruksikan. Nah, Rocky kalau bahasa kita nih udah jadi di situ. Nah, dia mempraktekkan itu. Nah, cilakanya orang senang ketemu Rocky, tapi orang nggak siap dengan epistemologi. Sementara Rocky adalah orang yang nggak pernah berhenti mengisi pengetahuan. Gitu. Kalau Anda punya kesempatan jalan sama Rocky, pasti ada buku di tasnya. Bukunya bukan buku macam-macam, buku majalah. Dia baca semua itu perkembangan di sibuk-sibuknya, kalau kata JJ Nyari, sesibuk-sibuknya dicari sama JJ, tapi dia ngikutin perkembangan berita dan lain-lain. Jadi dia menggunakan mesin logikanya untuk mencerna perkembangan tadi itu. Termasuk perkembangan bukan perkembangan yang sifatnya harian, tapi perkembangan yang sifatnya hasil dari sebuah studi atau temuan dari satu praktek penelitian yang panjang. Dan dia bukan bicara soal, kalau Anda baca bukunya, makanya tadi si Ali bilang, ini buku sebetulnya layak nggak disebut sebagai sebuah buku keilmuan, karena ada penggunaan frasa-frasa yang tidak dijelaskan. Tetapi Rocky, kalau saya mau menafsirkan atau boleh menafsirkan, saya yakin saya diperbolehkan, adalah dia mau taken for granted. Ya kalau lu nggak paham, lu cari. Jangan lu tagih di buku gue gitu. Karena istilah-istilahnya antroposen itu udah banyak penelitiannya. Nah, jadi Rocky mau taken for granted, menggabungkan menjadi kadang-kadang sesuatu yang puitik, ya kan? Nah, secara implisit saya nggak pernah mengkonfirmasi ini ke dia, tapi secara implisit saya menduga atau saya meyakini dia mau bilang, ya lu mikir lah, lu cari kerja, apa lu cari tahu lah. Lu cari tahu apa makna dari kata-kata tersebut. Nah, sampai di situ Rocky itu orang yang sangat sadar dengan pilihan-pilihan diksi yang dia gunakan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Repotnya tadi Bang JJ sudah bilang, orang mengenal Rocky itu baru ketika dia rutin muncul di ILC, di TV One, Indonesia Lawyers Club. Orang-orang kayak kita kan sebenarnya ketemu dia dulu ngisi-ngisi pelatihan, diskusi. Saya sama Ali ini dulu di Kontras, kita pasti setahun sekali minimal menghadirkan Rocky untuk menerjemahkan situasi. Dan Robert. Jadi ada orang-orang yang memang Rocky ini seperti pendidik kita yang ada di kelompok-kelompok critical workers lah, bukan critical thinkers, yang mengadvokasi apa segala macam. Nah, dia menjelaskan dengan teorinya yang bulat dibagi 4 lah apa. Tapi memang dia menjelaskan itu, dan itu bisa 3 jam kita dengerin dia bicara dan lain-lain. Dan dia bisa menjelaskan konsisten. Nah, yang saya mau berbagi dengan teman-teman sore ini di sini. Jadi Rocky itu dia subjek yang sangat sadar tentang bukan hanya cara kerja berpikirnya satu pikiran, tetapi dia orang yang punya fondasi pengetahuan, punya keupdatean kontemporer pengetahuan, ya kan? Jadi dia bisa tarik mundur sejarah. Makanya dia demen banget ketemu sama orang kayak JJ, karena ini orang paham metodologi sejarah. Jadi di mana beloknya apa semua segala macam. Nah, dia tertib di sana mengikuti itu, dan dia sadurkan ulang pemikiran itu
dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk publik dengan pilihan-pilihan kata bukan hanya puitik, ya kan, tetapi juga menghujam, puitik, kritis, ya kan? Karena percakapan buat dia dalam rangka menemukan sesuatu. Saya sering ngobrol sama dia. Obrolan itu adalah dalam rangka sharing, kemudian mari kita mencari sesuatu. Ini barang mau dibawa kemana? Dalam konstruksi pemikiran yang relevan untuk merespon situasi. Ya, jadi dia menghujam itu artinya kritis. Dia sampaikan poinnya. Itu. Poin dari kegagalan berpikirnya maupun dari tantangan dari isi substansinya. Nah, jadi dia sadar, dia kritis. Nah, ini yang penting yang ketiga, dia membebaskan dari semua kekakuan formalitas yang sering digunakan pada orang-orang yang hidupnya hari ini banyak terpengaruh dengan cara yang sangat pragmatis. Gitu. Malas berpikir, malas konfrontatif, nggak terima berbeda. Lalu sering kali kalau Anda lihat di perdebatan-perdebatan di TV, saya yakin sini pada muda-muda pasti menikmati Rocky lewat televisi. Hanya berhenti pada ukuran-ukuran aturan misalnya. Padahal Rocky adalah orang yang mau bilang aturan, kesepakatan, itu sebetulnya harus diuji. Apakah dia hasil dari satu produk cara berpikir yang baik dan benar? Apakah dia punya irisan pada yang namanya etis? Atau dia adalah sebuah praktek yang manipulatif? Nah, tadi Bang Jeje udah menjelaskan, saya nggak mau ngulang-ngulang. Justru yang dipersoalkan sama orang-orang, tapi sebetulnya itu adalah dalam rangka praktek manipulatif. Itu yang dibongkar sama Rocky. Itu. Dan dia membongkar itu tanpa Anda sempat membaca referensi. Saking cepatnya tuh prosesor. Gitu. Dan dia tertib. Apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan. Kalau Bang Jeje bilang nyari dia susah, tanda tangan kontrak, dia nggak pusing yang kontraktor Robert, terus dia nggak pusing. Kenapa? Karena dia berteman sama seorang namanya Robert, sama kita basisnya etis. Dan kalau misalnya ada penipuan materialistis, dia nggak ada masalah, dia nggak pengen kaya, dia nggak pengen jadi presiden. Dia nggak pengen jadi ketua umum partai Amanat Nasional barangkali. Nggak penting buat dia. PSI dong bos. PSI. Pendiri PSI. Partai Sri. Dia orang yang membebaskan dirinya karena dia mengkonstruksikan. Misalnya gini, teman-teman coba lihat kritiknya dia terhadap pembangunan jalan tol Jakarta kalau yang ke Jawa gitu. Simple dia bilang. Tol itu memisahkan keintiman warga. Orang di desa ini gara-gara ada tol susah ke desa yang sana. Ada standar etik yang dia perkenalkan dan dia pertahankan untuk mengkritik program yang manipulatif yang digagang oleh pemerintah. Dan dia orang yang karena membebaskan diri tadi itu, dia bisa melenting untuk membangun imajinasi. Itu yang dia selalu tantang kita. Apa imajinasi lu? Dan mari kita coba imajinasi itu. Nah, saya mau balik ke buku dulu. Buku yang tadi sebenarnya sebenarnya Mas Ali ini nggak cocok jadi moderator, dia udah ngebongkar bukunya juga. Buku ini sebenarnya bidangnya JJ nih. Saya baru baca buku referensi soal metodologi sejarah dari JJ juga. Buku tulisan-tulisan Rocky itu sebetulnya
dia kan koresponden antara subjek yang namanya Rocky Gerung dengan situasi yang dihadapi, kan gitu. Nah dari Rocky kita menerjemahkan, kita melihat suasana dari tulisan-tulisan Rocky itu, yang pendekatan bukunya Kobam ini kan pendekatan sejarah pemikiran kan. Nah dari situ kelihatan kalau Anda membacanya nanti ini tahun berapa, ini di masa seperti apa, itu Anda akan melihat. Jadi Anda jangan hanya membaca Rocky Gerungnya, jangan Anda terbuai atau Anda gagap dengan frasa, kalimat, paragraf yang disusun oleh Rocky Gerung. Tapi Anda harus lihat dari poin yang apa yang dikritik, dan Anda harus punya imajinasi. Dan saya yakin Rocky senang kalau Anda berimajinasi dengan buku yang atau tulisan yang dia susun itu. Di zaman seperti apa Rocky mengkritik apa? Di zaman-zamannya SBY, di buku itu Rocky bicara banyak soal politik identitas, yang mana tarung debat dan konflik praksisme ya di lapangan soal identitas itu kencang, dan Rocky membahas itu dengan caranya dia tadi. Nah jadi saya mau bilang ke teman-teman, Rocky menulis dengan cara yang sebebas-bebasnya. Bebas itu artinya bukan dia mau nulis roti ditulisnya pakai w gitu, enggak. Bebas dalam artian dia kembalikan kepada bagaimana cara membahas sebuah tema. Ya, satu. Yang kedua, dia menulis dengan pengetahuan-pengetahuan yang taken for granted, tetapi disajikan ulang yang secara kontekstual untuk memberi pemahaman, menerjemahkan situasi pada waktu itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan ke teman-teman sekalian, ada tema-tema yang sangat banyak kalau disusun. Rocky bicara soal tema kebebasan, yang dalam bahasa Indonesia kebebasan itu cuma ditafsirkan bebas, padahal di dalam banyak referensi-referensi bicara kebebasan itu ada pengertian soal freedom, ada pengertian soal liberty. Ini dua konsep yang berbeda, tapi di Indonesia itu diterjemahkannya hanya dengan kata bebas. Nah, Rocky di situ menjelaskan. Lalu Rocky menjelaskan soal konsep keadilan, konsep soal identitas. Rocky bicara soal multikulturalisme. Ya kan? Rocky juga bicara soal etika lingkungan hidup. Ya kan? Dan semua ada titik-titik tertentu untuk kita yakin sentralnya ada pada soal manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau mengatakan bahwa cara kerja Rocky bukan cara kerja mikroskopik yang kecil, mendetail belaka, bukan. Dia adalah orang yang melengkapi dengan kedetailan, menyajikan dengan puisi dan juga pilihan kesadaran untuk kata dan visualnya, yang semua dikonstruksikan dengan cara berpikir yang sangat logis. Jadi saya lucu misalnya kalau melihat bagaimana interaksi dia dengan banyak orang. Saya juga sering beberapa kali satu panggung dengan dia. Yang ditunggu dari Rocky adalah hujatan kepada penguasa. Yang ditunggu pada Rocky adalah bukan keberpihakan, pembelaannya terhadap junjungan dari orang-orang yang menyelenggarakan acara. Padahal Rocky hadir ke tempat-tempat tersebut dalam rangka mau menempatkan sebuah open source cara berpikir. Nah, orang karena datang ke sana niatnya cuma dua, nunggu Rocky menghujat dan foto bareng Rocky, jadi kadang-kadang message itu gagal. Nah, di sini kan teman-teman muda, teman-teman literatif ya, saya lihat di sini. Mari sama-sama kita bukan mengagumi Rocky,
tapi lakukan seperti apa yang dilakukan Rocky. Melengkapi struktur subjek kita. Struktur subjek itu berpikir, sadar, dan bertanggung jawab. Gitu. Saya selain antara teman dan lawyer, gara-gara jadi lawyer jadi berteman, atau gara-gara berteman jadi lawyer. Saya dampingin dia beberapa kali di kantor polisi. Dia tertib dengan cara berpikir, cara menjawab, dan pilihan kata. Ditanya sama polisi, bisakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan agama? Coba Anda jawab. Tanyanya sama. Rocky menjawab apa? Siapa yang bisa jawab? Gak ada? Rocky menjawab bisa. Pertanyaannya apa? Bisa atau tidak Anda menjelaskan apa itu agama? Jawabannya dia apa? Bisa. Nah, jadi dia dalam waktu yang sangat cepat, dia bukan orang yang kepancing dengan prejudisism, atau Anda terbeli secara psikologis. Coba kalau Anda diperiksa polisi, bisa nggak Anda jelas? Oh bisa Pak, agama adalah ini. Itu karena Anda punya prejudisism, ya kan? Melekat di kepala Anda. Padahal pertanyaannya singkat. Nah makanya waktu dia mengkritik orang lalu memaki-maki dia selalu bilang, saya nggak ada urusan sama you, sama ini, sama. Saya mengkritik soal etik dan cara berpikir. Siapa saja bisa melakukan kesalahan itu. Gitu. Nah, kenapa dia senang dengan anak muda? Karena di anak muda itu kepentingan ke depan kita sebagai bangsa ada pada anak muda, dan keberanian ada pada anak muda. Ini juga topiknya dia, penting buat dia. Kadang buat dia, keberanian itu didahulukan daripada kecerdasan. Karena kalau orang sudah punya keberanian, dia pasti berani untuk belajar, berani untuk berpikir, gitu. Dan dia sering ketemu orang yang pintar tapi nggak berani, dan ujung-ujungnya jadi stupid juga kata dia. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya pikir buku ini jadi penting, bukan cuma menarik tapi jadi penting untuk kita melihat, apalagi Anda hidup di zaman Rocky yang sudah udah goes to udah mulai ceramah dia di mana-mana. Jadi kalau kata JJ, benar dia mungkin sekarang jarang nulis. Emang menurut gua sih barangkali emang udah, kalau orang Betawi bilang udah wayahnya gitu. Karena dia sudah selesai menulis, udah cukup. Dia bisa menulis, gua dengar sih dia masih nulis. Misalnya tahun lalu dia diminta untuk kasih kata pengantar apa segala macam, dia masih nulis. Pendek-pendek Tapi pendek-pendek. Ya tapi pendek pun memang padat ya. Ya teman-teman sabar baca bukunya. Benar kata Ali tadi, renyah, tapi dalam beberapa tulisan mesti direnungi. Menurut saya mesti direnungi maksudnya apa. Jadi maksud saya mau bilang ke teman-teman sekalian, buku ini menjadi penting untuk melihat bagaimana tadi gambaran subjek seperti itu. Nah, ini soal bagaimana Rocky dan bagaimana dia menyusun taktiknya dia, strateginya dia, untuk kemudian dia sekarang terjun, Anda bisa bilang terjun bebas, tapi dia bertanggung jawab, puitis, kritis, dan punya standar etik. Mungkin gue berhenti di situ. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi untuk Bung Hari sebenarnya di Rocky waktu putusannya Haris kemarin di PN waktu dia di sidang, salah satu pertimbangan majelis hakim juga mengutip sebenarnya pernyataan Rocky ketika menjadi saksi ahli. Penutup ya Pak? Ya, bahkan penutupnya. Jadi sebagai intelektual publik ya, kita sebenarnya di buku ini sangat banyak sekali Rocky menyoroti posisi intelektual gitu.
sekarang kampus kenapa kemudian terjadi degradasi, pada nggak mau mikir, risetnya nggak maju-maju, macam-macam itu. Beberapa bab, beberapa tulisan di Rocky di sini soal intelektual publik berkali-kali ditulis, ada 4 atau 5 malah soal posisi intelektual publik itu, termasuk soal riset-riset isu perempuan. Kenapa isu perempuan itu gitu ya tidak menjadi wilayah yang sangat akademis di Indonesia ini? Problemnya kenapa sih gitu? Salah satunya dia bilang ya karena memang aktor-aktor intelektualnya tidak pernah bisa memahami gitu ya situasi feminisme itu seperti apa, isu-isu perempuan itu seperti apa. Bahkan di wilayah kampus sekalipun mahasiswa sendiri nggak pernah mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, dia bilang, termasuk, dan itu tulisan tentang itu sangat banyak di sini gitu ya. Oke, teman-teman mengingatkan bahwa biar nanti diskusinya juga seru, bukunya sebenarnya ada di sebelah, bisa dibaca dan dibeli maksud saya, untuk juga nanti kita diskusinya bisa lebih jauh. Di sini saya mau menyebutkan sedikit ke Haris di halaman berapa ini? Judulnya di halaman berapa ini ya? Politik akronim judulnya, Haris. Kontras adalah akronim dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Itu resminya. Tetapi sebelumnya ada subversif pada huruf S di ujung akronim, Soeharto. Jadi harus dibaca kontras, strip Soeharto, kontra Soeharto. Memang demikianlah kehendaknya. Itu di awal tulisan politik dan akronim judulnya, Haris. Nanti bisa dibahas juga apakah betul seperti itu. Kemudian di bab yang lain sebenarnya juga dia menyebut soal kamisan. Dia menulis begini di judulnya Payung Hitam. Itu waktu itu dia bersama teman-teman teman-teman FIB kelihatannya sedang ada di kamisan gitu ya, dan dia sempat menuliskan di akhir catatannya, saya bacakan, generasi bertumbuh dalam ingatan, politik memburuk dalam kekuasaan, tetapi harapan memberi keyakinan bahwa yang diam tak berarti tak ada. Ada 3 pertanyaan, Riz, soal kamisan, soal dia sebagai intelektual publik yang juga wirawiri membela banyak hal, termasuk dikutip majelis hakim. Kemudian yang ketiga soal nama kontras tadi. Silakan. Saya mulai dari soal yang pertama dulu ya, soal putusan saya. Jadi dulu ada bercandaan kira-kira yang kasus yang Rocky Gerung jadi saksi ahli pada kalah semua. Nah belakangnya kita baru sadar pas putusan saya sama Fathia dibacain tuh, dibacain dan ditutup dengan satu pernyataan dengan istilah Latin yang artinya adalah kurang lebih pernyataan hakim begini, tiada larangan terhadap kebebasan kepada pejabat negara kecuali kalau engkau udah mulai sentuh hidungnya. Sentuh hidungnya itu artinya lu udah main fisik. Nah jadi freedom kritik terhadap sebagai basis untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan itu nggak ada limitnya gitu. Kalau mau dibilang bahwa itu melanggar hukum, tapi ada standar etika di mana orang dikasih amanah kekuasaan tapi lu hianatin orang yang memberikan kekuasaan. Nah jadi kemarahan publik, kemarahan warga itu nggak boleh dibatasi, kurang lebih seperti itu. Nah singkat kutipan tadi itu dikutip oleh si majelis hakim. Dan memang kalau kita recall ya, ingat ketika Rocky jadi saksi, memang ada salah satu hakim yang tanya ke Rocky, mempertegas poin itu, dan kemudian itu dikutip. Dengan kutipan tersebut ditambah dengan banyak argumentasi, saya divonis bebas sama Fathia. Terus kita mulai bercanda, wah berarti yang lain-lain itu nggak divonis bebas karena hakimnya nggak ngutip Rocky. Gitu. Jadi ada kecil pemikiran bagaimana sekarang caranya memastikan kalau Rocky jadi saksi ahli, Rocky harus dikutip gitu. Nah, tapi memang ada banyak. Nah, sekarang saya mau contoh dari situ ya. Kutipan itu muncul setelah ada penjelasan panjang dari Rocky di persidangan. Anda bisa bandingkan juga dengan satu video viral yang ketika Rocky nguliahin jaksa penuntut umum di kasus ijazah palsu. Anda jangan lihat bagaimana lucunya Rocky ngomong.
Tapi yang Anda lihat bagaimana episteme penjelasannya. Pengetahuannya Rocky soal ilmu hukum, soal filsafat hukum, etika hukum, metodologi bagaimana menggunakan norma. Yang norma itu melampaui dari teks. Yang dia kritik, dia nggak marah. Dia kritik kenapa jaksa terpaku pada teks tanpa dia paham soal norma. Jadi cara berpikir itu yang disampaikan oleh Rocky, dibunyikan oleh Rocky di tengah persidangan itu. Dan kecolongan di pengadilan saya, ada jaksanya nanya bagaimana cara melakukan ekspresi. Jadi ketawain sama Rocky. Kata Rocky, masa you nggak tahu cara berekspresi? Nah, ya kan? Ekspresi itu human, maksudnya Rocky. Ya terserah kita. Yang mukanya diam begini aja, berewokan, mulut sedikit kebuka, ya itu ekspresinya dia. Entah dia kagum sama saya, dia nggak ngerti saya ngomong apa, tapi itu ekspresinya dia. Masa kita mau batasi? Nah, Rocky mau menjelaskan lagi bahasa gampangnya, ada filsafat negara, ada filsafat hukum. Negara adalah alat yang dia bisa menjadi aktif, dilengkapi dengan hukum untuk ya meminggirkan, memfasilitasi atau menindak siapapun yang membatasi atau mengganggu ekspresinya warga yang lain. Kan yang dikritik dari kasus saya ini adalah kok malah hukum dan negara mau ngatur ekspresinya orang. Mestinya negara dan hukum bekerja ketika ada orang yang mengganggu si pelaku ekspresi. Jadi kalau dia mau nganga kek, mau guling-guling di sini, negara nggak boleh ganggu, ya kan? Tapi kalau saya mau ganggu dia, negara harus datang ke saya. Lu jangan ganggu teman kita dong. Ini dibalik itu yang dikritik sama Rocky, cara berpikir. Dan normanya ada, disebutkan sama Rocky norma tersebut. Nah itu jadi, itu jawaban saya. Sebenarnya mungkin ya, saya nggak tahu tuh J ya. Kalau JJ mau bikin seri atau buku kedua buku Rocky adalah cari video-video pidatonya Rocky. Yang itu mesti ditulis ulang ya. Dalam rangka sejarah pemikiran, bukan lagi sejarah tulisan Rocky. Betul nggak, J? Jadi kalau memahami Rocky, mungkin di 10 tahun terakhir ini seri keduanya adalah transkripsi ya. Transkripsi namanya ya. Ditulis penulisan dari lisan pidato-pidatonya Rocky. Dan pidato-pidatonya Rocky itu beralur. Beberapa kali saya acara sama dia, itu beralur. Yang kadang-kadang suka viral cuman statement-statementnya. Tapi sebetulnya kalau Anda ngikutin pidatonya, dia ada pengantarnya, ada current isunya, ada meaning, definisi dari setiap terminologi yang dia pakai, lalu dia tunjukkan kesalahan. Critical thinking, akademisi intelektual kan itu menunjukkan di mana masalahnya, dia tunjukkan masalahnya, dan juga dia sebutkan bagaimana yang seharusnya gitu. Nah di tengah-tengah itu ada frasa-frasa yang menunjukkan, memudahkan audiens untuk memahami gitu. Nah itu termasuk soal akronim ya. Tadi Ali menjelaskan soal kontra S, itu kan pengantar di tulisan soal akronim itu. Rocky orang yang kalau di sejarah pemikiran-pemikiran buku-buku yang ada di sini, dia yang paham membongkar soal kalau saya pernah diskusi dikit sama dia soal penanda dan yang ditanda, dia ngerti soal itu. Makanya menggunakan metodologi metode akronim, dia suka banget itu. Makanya dia suka nakal dengan singkatan-singkatan. Sampai sekarang itu kelakuannya. Dan memang kalau yang dia bilang soal kontras itu memang betul. Karena Rocky juga ada di tengah-tengah pusara penamaan kontras itu sendiri. Kontras kenapa S-nya gede, lalu dalam kotak. Memang cita-cita kita adalah
mendemarkasi otoritarianisme di Kontras dulu. Itu yang disimbolkan oleh si Soeharto itu. Meskipun hari ini ada Soeharto lain ya, Soeharto versi J. Nah, jadi ada simbol-simbol seperti, dan dia paham betul karena dia bagian dari sejarah Kontras tadi itu, ada di tengah-tengah perkawanan orang-orang yang mendirikan Kontras. Dan dia juga punya kemampuan untuk mendefinisikan akronim-akronim itu. Sampai sekarang dia bisa menggunakan akronim itu dalam rangka memang bagian dari komunikasi juga untuk memudahkan. Dan sebetulnya bukan hanya dalam konteks komunikasi memudahkan, tapi sebenarnya dalam rangka kebangkitan alam sadar buat orang yang diajak ngobrol. Pintu masuknya secara psikologis, waktu singkat dikasihlah simbol-simbol tadi itu, puitis tadi, supaya dia paham betul bahwa ada memori publik terhadap poin-poin terminologi tertentu. Nah, itu kenakalannya Rocky dalam menggunakan akronim-akronim dalam statement atau dalam tulisan-tulisannya dia. Kamisan, nah saya mau cerita satu. Rocky itu orang yang bukan cuma berpikir dan menulis, atau kalau hari ini Anda melihat dia berpikir dan pidato. Rocky itu orang yang, kalau dulu kita istilahnya Munir itu apa? Hak asasi manusia itu dalam standar etika, dalam alam pikir, dan dalam perbuatan dan perkataan. Rocky juga orang yang melakukan apa yang dia pertarungkan, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia bela. Jadi standar etik A, maka dia akan melakukan itu. Percobaan membuat partai politik waktu itu ya. Termasuk percobaan membuat partai politik. Jadi Anda jangan bilang bahwa Rocky ini orang yang cuma ngomong dan kritik aja, enggak. Demo di MA. Yang video-video viral Rocky marahin anak-anak muda tuh ya, siapa sih, Andre Rosiade segala macam. Rocky 20 tahun lalu udah bikin partai dan mengikuti aturan yang menurut dia nggak masuk akal, tapi dia jalankan itu dengan teman-teman partai Seri. Dulu Rocky belain saya, ya hubungan saya sama Rocky kan lucu ya. Saya lawyernya dia, tapi dia saksi ahli saya juga. Di kasus yang lain dulu tahun 2016, saya juga pernah dilaporin polisi ketika kita ngebongkar satu dugaan keterlibatan negara dalam soal narkoba. Rocky yang pertama kali bikin campaign saya bersama Kontras. Gitu. Nah itu pertanggungjawabannya dia terhadap apa yang dia yakini. Apa itu? Kritik kita kepada negara, ya, itu nggak boleh dibatasi. Dan ketika saya dipidanakan waktu itu, Rocky yang bela saya bersama Kontras. Itu kan jadi campaign secara nasional. Dalam tingkatan yang sangat praksis apa? Kita bikin aksi seperti Kamisan, tapi karena mulai represif di zaman Jokowi, maka kita nggak boleh demo. Apa yang kita lakukan? Kita bikin aksi namanya melawan gelap. Malam-malam jam 9 kita ngumpul depan istana, nggak bawa spanduk, nggak bawa toa, kita nggak diem, kita jalan kaki kelilingi istana hanya pakai HP nyalain lampu. Polisi hari Minggu pertama polisi mau bubarin kita, terus kita bilang, emang kenapa Pak? Nggak boleh demo, nggak ada yang demo. Orang kita mau jalan kaki. Tapi kenapa rame-rame? Ya memang boleh rame-rame jalan kaki, memang nggak boleh rame-rame. Akhirnya nggak bisa dibubarin sama polisi. Dan Anda tahu siapa yang ikut di aksi itu? Rocky Gerung. Gitu. Jadi pintar dan cerdas atau menjadi famous itu nggak membuat Anda tidak turut serta dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat praksis, yang sangat teknis, yang mana itu adalah manifestasi dari alam pikir kita. Jadi apa yang Anda pikirkan ketika ada satu praktek yang memang merepresentasikan alam pikir Anda, ya Anda ikuti. Nah, Rocky mencontohkan itu kepada kita yang lebih muda.
meskipun dia tidak muda lagi. Tapi karena pertanggungjawaban dia dan konsistensi dia seperti itu, apa yang dia pikirkan dia ikut dalam prakteknya, itulah yang membuat dia menjadi lebih muda daripada kita. Kan kita kadang lebih muda kadang-kadang suka jumut, sok tua. Tapi sebetulnya dengan apa yang kita pikirkan lalu kita lakukan, itu membuat kita tetap pada spirit kemudaan tadi. Kita jadi manusia yang kontemporer dalam arti kata ngikutin perkembangan. Ngikutin perkembangan, kita uji, kita koreksi. Kadang dia mengoreksi apa yang dia pikirkan, tapi juga kadang dia mengoreksi, kasih masukan tentang apa yang dipraktekkan. Apa yang tadi disitir oleh Ali tentang aksi Kamisan, saya pikir saya nggak usah jawab, tapi dijawab lewat aksi Kamisan 3 minggu lalu. Yang Rocky bilang bahwa gelap dalam kekuasaan, dimudahkan dalam membangun harapan, terjawab kemarin 3 minggu lalu ketika aksi Kamisan 17 tahun. Jadi Rocky meyakini dan menguji aksi Kamisan bahwa ini logis dalam pertarungan keadilan. Dia ikut ke aksi Kamisan beberapa kali. Dia bikinkan tulisan dalam rangka memperkuat keyakinan dari apa yang dia pikirkan. Dan dari situ akan keuji pada suatu hari harapan. Dan harapan itu berbahasa sendiri sekarang. Sudah 17 tahun. Rocky diundang kemarin, cuman dia pas keluar negeri. Tapi Rocky nggak datang. Saya pikir ada ribuan orang datang. Dan dia membantah tudingan-tudingan dari kedunguan pemilu ini. Nah, yang selalu dikritik setiap 5 tahun oleh Rocky. Jadi menurut saya tulisan Rocky tadi itu sebetulnya menarik untuk dilihat hari ini. Seperti apa? Dan sebetulnya justru dia menjawab. Nah, Rocky dalam konteks itu saya mau bilang dia orang yang apa yang dia pikirin ketika ada prakteknya dia kerjakan. Contoh lain. Anda kan lihat cuma di TV, udah viral. Anda pernah nggak pergi sama dia ngisi di kabupaten? Saya beberapa kali sama dia tuh. Ketemu di pesawat pagi-pagi 4:30. Lu pesawat tuh sama nggak sama gua? Sama bang. Ya udah kita ketemu di pesawat. Ya kan. Turun dari pesawat dijemput. Dari jemputan itu kita pergi lagi 4 jam ke kabupaten. Dia pergi. Gitu. Jadi bukan dia memilih pada undangan-undangan yang sebelahnya menteri, sebelahnya ketua partai. Dia pergi ke mana? Peduli honor. Dan dia nggak peduli honor. Gitu. Cuman dia logis. Kalau lu nggak siapin tiketnya, ongkosnya, gimana gue bisa nyampe? Jadi dia minta tuh panitia beresin soal-soal kayak gitu. Dia pergi ke Pelang. Dia levelnya udah bukan lagi ibu kota provinsi. Dia levelnya udah sampai ke kabupaten-kabupaten, kota-kota kecil. Dia bahkan pernah ngisi pelatihan di atas gunung. Dia pernah ngisi pelatihan di desa, di tengah hutan. Dia pernah lakukan itu semua. Nah, itu bentuk komitmennya dia ya, pada apa yang dia pikirkan, standar etik yang dia harapkan terjadi, dan dia memelihara harapan. Dia pelihara harapan. Dia ketemu anak muda, dia ketemu mama, dia ketemu orang di kampung-kampung, dan dia seimbangkan itu semua. Jadi menurut saya mungkin bukan yang sempurna, tapi cukup mengagumkan. Gitu. Jadi saya mau bilang sama Anda semua, Anda baca buku ini untuk mensimulasikan apa yang Anda baca dengan apa yang Anda lihat dalam praktek non bukunya. Anda bisa nggak? Mari kita seperti itu. Jadi kalau Ali bilang bahwa sekarang banyak orang masuk ke sekolah ilmu filsafat, fakultas maupun jurusan, saya pikir itu kalau Ali bilang datanya belum tahu, saya dapat info memang ada peningkatan jumlah mahasiswa filsafat di UI. Nah, itu benar. Tapi Anda bisa belajar pelan-pelan kok, tanpa Anda harus belajar secara resmi di ilmu filsafat. Banyak bukunya sekarang, dan latihan konsisten seperti itu. Sadar, punya
konstruksi nilai yang jadi acuan. Dan itu menarik. Dan Rocky itu bukan orang yang logis, harga mati gitu, enggak. Dia belajar tentang standar etika, nilai-nilai adat di banyak tempat. Kita kalau lagi ketemuan dia cerita, gua habis pergi ke sini ketemu ini, mereka cerita makan ini tuh artinya apa. Saya pernah ngisi satu di Maluku Utara sama dia. Dia datang lebih dahulu, saya datang belakangan sehari kemudian. Karena saya capek jauh, Jakarta ke Ternate, dia udah cukup istirahat. Setelah acara dia naik gunung. Dan turun dari gunung, saya udah nunggu di restoran, dia mau makan bareng. Dia cerita bagaimana waktu dia naik gunung itu, anak-anak teman-teman muda yang bareng sama dia naik gunung itu, pada di pos keberapa itu azan dulu untuk katanya dibukain jalan menuju ke puncak gunung itu ada spiritualitas itu di lapangan, dan dia oke. Mungkin dia bukan tokoh spiritual keyakinan A, keyakinan B, tapi dia adaptif dan dia bisa menerjemahkan itu untuk menunjukkan tadi yang saya bilang, dia orang yang sangat sensitif dengan konstruksi dan konsep identitas. Keberagaman dia paham, dan dia tahu di titik-titik mana itu. Dan dia senang dengan komunitas-komunitas adat, karena ada spirit yang mana tuh sebenarnya spiritualitas tadi itu punya kandungan etis. Dan etika itu multikultural, berbeda-beda. Dan dia senang menjadikan itu sebagai sebuah tantangan, gimana caranya kita menempatkan ini semua. Nah, tulisannya dia soal multikultural, soal identitas banyak sih ya. Itu isunya dia banget. Dan itu penting buat Anda. Ya kan? Multikultural itu bukan sekarang agamanya beda, orientasi seksualnya beda, bukan, tapi ada konstruksi alam pikir soal multikultural. Dia kalau bicara kan, apalagi kalau Anda bisa, nggak tahu ya, karena kita suka ke rumahnya, saya berani ngomong sebenarnya karena kita suka ngintip buku-bukunya. Emang buku-bukunya bagus-bagus. Dan saya pernah nanya sama dia, lu kalau nyari buku di mana? Dia riset dan dia titip ke orang. Titip ke orang ketika Amazon belum ada. Apalagi sekarang sih Amazon, orang pesan-pesan online. Dia dulu teman-teman dia keluar negeri dia titip, atau kalau dia keluar negeri dia mau belanja punya daftar buku yang dia cari. Nah itu menurut saya menarik ya. Mensimulasi, memahami Rocky, berusaha memahami Rocky sambil kita menafsirkan untuk menjadikan satu prototipe. Anda mungkin pernah baca bukunya Sahrir, Anda mungkin pernah baca buku tadi JJ nyebutin Bung Karno, Agus Salim. Ini orang-orang yang gimana ya? Mereka orang-orang bukan egois, mereka punya style pertanggungjawaban, membangun historisitas pada dirinya. Gitu. Jadi Anda jangan lihat Rocky hari ini. Ada juga orang suka datang ke saya, bang, gue mau dong advokasi HAM kayak lu. Ya bos, lu kan nggak pernah dicek sama polisi, belum pernah ditodong senjata. Lu jangan ngeliat gue hari ini. Jangan lihat Ali Nur Syahid hari ini bisa enak baca buku jadi moderator. Tasnya dirampok sama orang BIN lagi di mana, udah pernah dipepet. Jadi pressing moment itu, bertarung dalam situasi seperti itu, lalu Anda menyusun metodologi hidup Anda dan Anda konsisten, itulah historisitas Anda kalau Anda nengok ke belakang yang membuat Anda hari ini seperti apa. Anda juga nggak usah bingung harus nulis kayak Rocky Gerung, enggak, produk itu banyak. Di sini tempatnya Efek Rumah Kaca. Terus Anda tanya sama Holil dan kawan-kawan, lu kapan nulis bukunya? Enggak juga. Produknya ya lu lihat lagu gua lah. Gitu. Jadi orang punya produk macam-macam, tapi di belakang produk ini ada apa? Gitu. Di belakang produk ini ada apa? Apa kedisiplinan? Apa cara berpikir? Nah, menurut saya Rocky patut Anda mulai lebih jauh mengerti selain lewat videonya, lewat bukunya, untuk melihat latar belakang dari apa yang muncul dari Rocky hari ini.
Kira-kira itu. Oke, terima kasih Haris. Kita kembali ke Bung JJ. Sebenarnya, mau pertanyaannya? Iya. Nggak mau. Oke. Pertanyaan aja. Oke, buat teman-teman yang pembaca, yang udah baca. Pertanyaan nih, tapi juga komentar silakan. Oh boleh juga. Sebenarnya saya mau mendalami lagi ke JJ sebenarnya soal posisi intelektual publik J. Pertama karena saya melihat gini, ini kan banyak tiba-tiba orang resah terhadap Jokowi di banyak kampus nih, J. Yang guru besar gitu loh. Yang kadang dulu kemana aja ya, perasaan situasi ini sebenarnya juga udah dilihat, tapi geraknya baru sekarang, misal kayak gitu ya. Padahal itu jadi keresahan Rocky yang lama atau keresahan kita semuanya gitu ya, bahwa sebagai intelektual dia harus bertanggung jawab atas situasi sosial yang ada dan dia harus menyuarakannya dan harus bertindak gitu. Dan itu kan perilaku intelektual yang baik itu ya begitu, ada pertanggungjawaban sosial di dalamnya, dan itu diulas berkali-kali oleh Rocky di sini. Sebenarnya saya mau menegaskan itu ke JJ bagaimana fenomenanya, tapi kata Haris dilempar aja ke teman-teman dulu gitu ya, yang mungkin udah baca silahkan merespon di tulisan mana dan di gagasan yang mana kira-kira menurut teman-teman dia bagus atau kurang setuju atau mau menambahkan sesuatu atau mau komentar juga nggak apa-apa yang belum baca. Silakan teman-teman, ada yang berminat mengomentari atau bertanya ke Haris atau ke JJ juga silakan, sebagai penerbit, sebagai teman, atau tanya dia di UI kenapa dulu bimbing dia sastro juga boleh. Teman-teman nggak tahu kan? Mau nawar harga buku ke JJ juga boleh. Oh, boleh. Ayo dong teman-teman, silakan berkomentar atas materinya, bukunya. Terlalu berat atau gimana nih teman-teman? Saya bingung. Lah, bebas lah. Silakan asli. Enggak ada. Monggo teman-teman, adakah yang berminat berkomentar? Monggo Mas. Komentar. Oke. Jawab dulu ya, J, yang soal posisi intelektual publik tadi itu yang betul. Karena dia ditulis berkali-kali, J, termasuk yang poin penting juga soal deinstitusionalisasi. Kemudian ada soal kadal jadi capres, itu dua tulisan yang juga menurut saya menarik J untuk masih relevan ya situasinya apa yang ditulis Rocky pada tahun sekitar ini tahun 2014 kalau nggak salah, pemilu-pemilu awal ya J ya. Tapi kemudian ketika dipaskan dengan sekarang masih relevan ini gagasan-gagasannya. Monggo J. Ya itu sebenarnya ya kalau itu yang saya katakan tadi dalam 6 tulisan pertama Rocky itu dia langsung ambil posisi ya tentang fungsi intelektual, apa arti intelektual. Dan kita tahu sejak peristiwa 65 itu intelektual bukan tidak berperanan, justru intelektual itu menjadi mesin bagaimana Orde Baru itu bisa berdiri. Itu yang sering dilupakan, bahwa rezim militer ini itu punya seskuat ya, sekolah pendidikan di Bandung, dan orang-orang yang kemudian kita kenal sebagai mafia Berkeley begitu ya, berdiri di belakang rezim Orde Baru, kita anggap sebagai intelektual ya, yang kemudian dirumuskan sebagai teknokrat begitu ya. Itu mengubah intelektual menjadi teknokrat, itu menunjukkan bahwa semua rezim itu perlu intelektual. Nah, Rocky menyoroti ini sejak awal tulisannya yang 6 itu kalau kita baca dengan serius. Artinya fungsi kampus, fungsi intelektual, ada kata publik. Ya Rocky bilang ya fungsi intelektual ya intelektual, nggak ada intelektual publik buat Rocky. Intelektual adalah orang yang harus bersuara ketika proses politik untuk mencapai masyarakat yang adil itu mengalami pembusukan. Jadi ketika intelektual itu ada proses pembusukan politik dan tidak menghasilkan masyarakat yang adil, intelektual diam, yaitu buat Rocky selesai. Artinya itu intelektual satu tidak ada, atau kedua dia itu sudah menjadi teknokrat, atau ketiga ya dia kehilangan daya kritis karena lebih banyak menumpuk kepatuhan, begitu sih bahasanya Termasuk banyak yang menerima proyek juga. Rocky ya. Jadi Rocky itu kemudian mendefinisikan dari berkembangnya LSM itu bahwa praktek yang membuat intelektual itu menjadi kehilangan daya kritisnya
bukan hanya state ya, bukan hanya negara, tapi bagaimana dana-dana ya disalurkan dari badan-badan internasional itu yang kemudian berkaitan praktek penyebarannya itu dengan negara, itu menimbulkan pasifikasi intelektual istilahnya Rocky itu. Jadi intelektual itu bukan hanya punya problem pertama bagaimana dia bisa tegakkan kepalanya kepada negara, pada state ketika proses politik itu tidak memproduksi keadilan di masyarakat, tapi juga dia semakin berat karena menyangkut yang disebut pasifikasi intelektual. Donor-donor itu membuat dia semakin punya beban. Nah, jadi Rocky termasuk orang yang banyak menyorot ini, dan ini berulang terus. Tapi variasinya menurut saya, variasinya aja yang berkembang ya. Kemudian kita lihat bagaimana Jokowi itu bisa besar juga persis seperti Soeharto. Yang membuat Jokowi itu besar ya kaum intelektual yang mendukung gitu. Ya. Berapa banyak kampus kaum intelektual, dan bukan hanya mendukung, kemudian diinstitusionalisasi agar negara jaraknya dengan kampus tuh kayak gigi dengan gusi gitu. Praktek gimana rektor itu diangkat oleh oleh Kemendikbud begitu. Itu kan menggaransi jadi state itu punya tangan yang langsung terhadap kampus. Nah, di titik ini tuh problemnya menurut Rocky semua intelektual itu menjadi gagu ya. Mereka lebih banyak patuh, dan justru di situ Rocky itu punya tempat menurut saya. Dia punya tempat justru di tengah banyaknya intelektual yang mengambil tempat di istana. Dia berdiri di luar istana, begitu loh. Ini yang menarik dari Rocky. Jadi dia distant. Dia bukan hanya dia berusaha ya, menurut saya ini ada cerita yang menarik dari Robert itu. Saya nggak pernah tahu bahwa di sudut rumahnya itu ada kandang burung yang isinya amplop. Gue sempet lihat itu kandang burung ya gitu. Tapi Robert tahu itu isinya amplop itu, jadi setiap banyak orang yang datang ke situ katanya ngasih amplop sama Rocky dimasukin kandang burung itu. Lu dengar gak cerita itu? Nah iya, jadi dia sabatikal berusaha begitu ya, sampai sedemikian rupa begitu sabatikal ya. Tadi bagaimana dia yang banyak kritik tentang intelektual yang diam terhadap proses politik yang semakin jauh dari mencari keadilan buat masyarakat, itu bukan hanya dalam artian dia banyak bicara di depan publik, tapi semakin banyak dia bicara, semakin besar potensinya untuk didekati dan ditekuk. Jadi dia melakukan mekanisme itu yang menurut saya dari cerita Robert itu sampai ke hal-hal bukan hanya di publik ya maksud saya, tapi di ruang privat dia, orang datang dan dia berusaha menjaga dirinya dengan praktek kandang burung itu. Praktek kandang burung itu. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi buat Rocky itu nggak ada intelektual publik. Intelektual ya intelektual. Seorang intelektual itu ya harus menyuarakan keresahan publik yang tidak dapat keadilan. Intelektual yang tidak menyuarakan keadilan, ya dia bagian barisan dari orang yang sudah mencopot identitasnya sebagai intelektual dan menjadi pejabat non resmi dari negara. Kalau dari judul sendiri, kenapa kau pilih judul ini J daripada judul-judul yang lain? Karena khas dia pertimbangannya apa J? Kesana kan saya cari di judul ini nggak ada, tapi yang mirip-mirip banyak. Ya sekali lagi sebenarnya judul itu lahirnya dari bacaan ya, dari seluruh artikel dan tulisan Rocky itu. Muatan terbesarnya ada kegelisahan dia bahwa dia harus mencari obat untuk mengobati kedunguan ini. Bagaimana republik yang didirikan oleh para pemikir yang hidupnya
punya cerita dengan buku gitu ya, dengan bacaan yang luas begitu, kita gimana bisa bertahan sebagai republik kalau kita tidak mewarisi pikiran itu gitu. Jadi kegelisahan di buku ini adalah kegelisahan Rocky. Itu artikel terakhir sebelum yang tahun 2018, judulnya itu surplus fanatisme, defisit akal. So, jadi kalau kita baca tulisan dia yang 6 pertama itu, terutama setelah resensi bukunya Richard Robinson, untuk itu bagian dia untuk memahami sebenarnya yang tulisan pertama ya tentang negara atau kekuasaan negara atau negara kekuasaan itu. Dia, dan waktu itu memang itu buku klasik ya Richard Robinson ya, yang mau mendekonstruksi pendekatan yang lebih banyak ke Ben Anderson ya, bahwa harus memahami dalam konteks kebudayaan. Buat Rocky ini kayaknya nggak bisa dipahami dalam konteks negara Jawa begitu ya. Ya, banyak mengkritik soal nasionalisme juga. Nah, iya. Nah, jadi pada tulisan Rocky yang nah, mobilisasi ideologi nih ya, mobilisasi ideologi dalam kekuasaan politik Orde Baru itu jelas banget. Rocky mempermasalahkan intelektual itu bagian dari aparatus state gitu, aparatus negara, dan proses deideologisasi itu ya. Dia bilang itu kalau kita baca tulisan-tulisan selanjutnya kita bisa ketemu bahwa proses terbesar dari Orde Baru itu persis proses kolonial. Dia proses pembodohan masyarakat luas begitu ya. Nah, karena itu buat saya judul yang paling pas ya obat dungu resep akal sehat itu. Jadi ini tawaran Rocky sebenarnya dari seluruh pembicaraan dia ya sederhana. Mari kita bebaskan diri dari proses pembodohan ini. Dan dia ingin menjadi bagian dari proses itu ya. Sedikit ya soal Oke. soal soal intelektual ini yang belakangan muncul nih menarik. 2 tahun belakangan sebenarnya Rocky, teman-teman di Lokataru Foundation kemarin ngitung berapa ya datanya. Tahun 2022 dan 2023 Rocky itu dilarang bicara di kampus, dilarang bicara di 80 kampus. Jadi sebenarnya seru, lucu ya ngeliat. Ya di satu sisi kita senang lah guru-guru besar ngomentarin soal potensi pemilu yang curang, nggak beretika ini. Tapi sebenarnya saya sendiri punya catatannya, saya tahu betul beberapa kampus itu melarang Rocky bicara di tempat. Gitu. Bahkan di kampusnya sendiri. Justru yang menarik, Rocky itu suka bicara di FEB, di UIJ. Di fakultas lain malah dilarang. Pernah tahun 2021 atau 2022 saya lupa, di Fakultas Hukum dibatalin acara pembicaranya waktu saya, Rocky dibatalin gitu. Sampai ada statement keluar dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI marah kenapa kampus Fakultas Hukum melarang. Nah, kampus-kampus itu sebetulnya muncul telat, jadi nunggu situasi ini memburuk baru muncul. Sementara Rocky dia sudah bertarung secara intelektual dan dia nggak nunggu mahasiswa datang ke tempat dia, rumahnya kan sepi, dia yang pergi kemana-mana untuk mengedukasi orang. Jadi sebenarnya dia mempraktekkan apa dan bagaimana seharusnya seorang intelektual. Gitu. Dia mencoba membebaskan orang-orang dari belenggu bukan kedunguan. Yang tesis dia soal dungu itu kan sebenarnya penguasa. Yang taken for granted harusnya nggak dungu. Makanya jadi penguasa jangan dungu gitu. Maksudnya sebelum mau jadi penguasa lu cek lu dungu apa enggak kan gitu. Jangan udah berkuasa baru ngecek nih dungu apa enggak, kan kira-kira begitu kalau saya menerjemahkan. Nah, dia mempersiapkan banyak orang, datang ke banyak tempat, mempersiapkan atau membocorkan
kira-kira seperti apa sih konsep kecerdasan yang dia tawarkan untuk mengkritik kedunguan di level negara. Nah, otomatis dia kayak seperti anti kemapanan. Dan saya sama dia di beberapa kampus bicara, ya dia bilang kalau ada temuan fakta yang cukup proven terhadap kampus tersebut, ya dia bilang nih rektornya dungu di sini. Gitu. Nah mungkin praktek itu mengerikan buat berita tersebut mengerikan buat sejumlah rektor atau pejabat kampus di tempat-tempat yang lain yang bakal didatangi Rocky. Makanya buru-buru dihalangi Rocky untuk menawarkan konsep anti dungu tadi itu. Termasuk banyak polisi kalau dia ada ya. Termasuk betul. Nah ini menariknya nih, benar poinnya Ali ini. Apa itu? Secara formal Rocky itu seringkali dihalangi atau diboikot, berusaha dibatalkan presentasinya. Tapi dibalik itu semua mengantri panjang untuk minta ketemu Rocky atau duduk bersama Rocky. Ada dekannya lah, ada tentaranya lah dari teritori setempat, polisinya lah. Bahwa motifnya mungkin ada yang bilang bahwa bisa dijinakan, itu terserah lah. Tapi mereka ya, saya lihat depan mata saya sendiri minta. Bahkan kadang-kadang kalau udah foto sama tentara tuh dikirimkan ke grup, ada grup naik gunung kita. Terus dia cuma bilang, salam buat Bang Haris, kira-kira. Bercandanya dia, bercandanya Rocky, kira-kira. Gua ketemu nih kapten ini, salam buat Bang Haris, kira-kira. Nah itu bercandanya. Tapi jadi sayup-sayup dibatalkan presentasi Rocky, tapi di balik panggung semua ingin duduk bareng Rocky. Jadi ya Rocky bukan hanya menyaksikan, Rocky mengalami situasi yang penuh kedunguan ini, gitu, yang diaktori oleh banyak intelektual itu sendiri. Jadi ya dia ketemu betul ada, tapi ini bukan situasi hari ini, dari zaman dulu. Rocky ini kan sebenarnya orang yang bertarung dari masih muda. Bahkan ketika dia muda dia udah duduk sama orang-orang yang generasi di atas dia. Nah dia udah menyaksikan bagaimana para cendekiawan, para intelektual itu punya praktek hipokrasi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan Rocky justru menerabas itu. Makanya tadi mungkin kenapa Rocky cuma punya banyak tulisan, nggak punya buku. Sebenarnya bukunya Rocky banyak, laporan-laporan di berbagai lembaga. Saya menyebutnya dia itu seperti intelektual NGO. Jadi banyak orang yang kerja di LSM, organisasi masyarakat sipil, yang sebetulnya dituntut untuk punya standar intelektual tertentu untuk memproduksi riset-riset atau temuan-temuan dari organisasi tersebut. Dan itu dipublikasi atas nama lembaga, bukan atas nama Rocky. Rocky ikut menyusun. Nah, jadi menurut saya sebenarnya laporan-laporan yang jauh lebih tebal, yang lebih argumentatif gitu ya, lebih empirik barangkali, sebetulnya banyak yang Rocky turut serta. Tadi Ali menyebutkan P2D, Rocky juga dulu pernah di YLBHI, di beberapa organisasi. Bahkan Rocky juga pernah bantuin Gus Dur untuk berdiskusi dan juga menyiapkan beberapa tulisan. Jadi menurut saya teman-teman penting ya untuk menyelami lewat buku ini konteks pertarungan Rocky Gerung di zaman-zaman ketika tulisan ini dipublikasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai penutup juga dari saya. Siap. Makasih banyak. Dari komunitas bambu saya. JJ mau closing, JJ? Cukup ya. Oke teman-teman, saya kira mengenal buku ini sangat berwarna sekali, isunya banyak gitu, dan penting menurut saya untuk bisa memahami Rocky dengan utuh. Mungkin ini salah satunya begitu. Terus kalau pingin tahu Rocky sebenarnya dia menggarami banyak gerakan
isu perempuan, dia juga ada di depan begitu ya, menulis banyak isu itu. Isu HAM dia menggaraminya dengan sangat baik, dengan banyak tulisan. Dulu kami itu sering membuat diskusi, tadi Haris sudah bilang, kita itu sering membuat diskusi rutinan begitu. Di kalangan aktivis itu kan juga butuh pengetahuan yang terus berkembang gitu ya, update sekaligus ada reflektifnya juga. Tiap hari gebuk-gebukan di advokasi di bawah itu juga kadang melenakan, atau kadang juga kita kurang bisa berjarak terhadap sesuatu. Maka salah satunya biasanya kita menggelar diskusi internal. Nah, salah satunya kalau nggak Robert, Rocky dan juga teman-teman intelektual yang lain dari yang biasa nulis di Prisma ya, dengan standar-standar jurnal atau beberapa riset-riset terbaru, biasanya kita diskusikan dan kita berusaha untuk mengupdate situasinya dengan baik. Nah, saya kira buku ini sangat bagus untuk dibeli teman-teman. Semoga ini mungkin buku yang kedua yang akan laris manis ya, setelah yang jangan dulu Riz, tahan dulu, ini dulu Riz. Kelihatannya ini akan laris setelah yang buku masakan J. Yang kedua kelihatannya ya. Yang masakan itu berapa ribu eks sebenarnya? Itu sekarang udah lebih 20.000. Ini mungkin bisa lebih dari itu, semoga gitu. Jadi ini jadi modal berikutnya jadi untuk bisa menerjemahkan, bisa memproduksi lagi buku yang bagus lagi untuk diterbitkan. Gitu. J, ada mau pesan J untuk buku bisa didapatkan di sini atau di Kobam atau bisa online langsung aja? Bukunya bisa di sini di kios juga ada. Udah ada, ya betul. Tapi kita nggak masuk Gramedia ya. Oke. Bisa langsung ke Kobam atau ke marketplace-nya. Habis ini mau terbit bukunya Haris ya. Jadi ini saya lagi ngobrol tadi barusan sama Haris karena tinggal 2 artikel lagi yang pengantar belum kelar udah ya. Tapi belum tentu meledak nih kelihatannya. Nanti paketnya lah baru. Oke teman-teman, sebenarnya di sini tadi juga banyak ada penulis, ada Mas Fajri juga, ada teman-teman, saya yakin di sini banyak teman-teman pemikir dan penulis. Harusnya tadi bisa berkomentar. Ini juga ada buku juga, orangnya di depan tuh, Mas Ismail Fajri Alatas. Udah balik aja? Masih, dia lama. Isu ini dia sangat menekuni lah ya. Antropologi Islam lama di Amerika. Jadi bayangan saya tadi banyak teman-teman yang bakal bisa ikut diskusi, tapi ternyata pinginnya mendengarkan Haris dan JJ, nggak apa-apa. Teman-teman, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kemudian nanti akan ada diskusi berikutnya setelah kita sholat maghrib. Kemudian kita makan bubur. Nah, setelah makan bubur nanti kita akan diskusi dengan Mas Akbar, Efek Rumah Kaca, dan yang lain-lain, sama Mas Irwan Ahmed soal Iwang belum nyampe sih, tapi nanti kita akan diskusi berikutnya soal video klipnya Efek Rumah Kaca yang berjudul Bersemi Sekebun, yang juga temanya mungkin agak nggak jauh beda sih isunya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di diskusi setelah ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat Haris dan JJ. Udah.